Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini moto di kelas atau gimana ini tadi? Oh, di pelajaran kami atau mengaji ya. Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan Bapak Ketua, Mas Ketua kelas. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Faik. Kok senyum-senyum? Kenapa ini? Oke, sudah saling kenal apa belum? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke. Untuk mengakrabkan hubungan kita, mengakrabkan hubungan kita pada pagi hari ini ya. Bagaimana kalau kita saling berkenalan, tapi kita imbui embel-embel nama plus buah kesukaan. Nanti saya kasih contoh dulu ya. Contohnya gini. Nahla itu sukanya buah apel. Nahla apel. Nanti secara bergiliran ya, secara bergiliran semuanya akan menyebutkan nama dan buah kesukaannya. Nah, setelah itu kalian nanti akan saya tunjuk, tapi yang saya tunjuk bukan namanya ya, tapi buahnya. Itu sebagai salah satu pengingat, oh ternyata si Pak ini sukanya anggur misalkan. Jadi saya akan bilang anggur, teman yang lainnya akan menunjuk siapa yang sukanya anggur. Oke, dengan ditunjuk. Paham teman-teman? Oke. Kita mulai dari Abi. Manggis. Abi Manggis. Abiyu Manggis. Oke, next. Baik, jambu. Haidar, Bir. Akmal Mangga. Gimana tuh? Atar kelengkeng. Kelengkeng. Oke deh. Silakan. Leci. Ratia pisang. Pisang. Oke. Duren. Saya kasih waktu 10 detik, silakan menghafalkan nama dan buah-buah temennya. Silakan. Duren, pisang, leci, kelengkeng, mangga, pir, jambu, manggis. Jambu, pir, mangga, leci, pisang, duren. Sudah habis waktunya, bisa kita mulai ya mulainya. Oke, saya akan memanggil buah duren. Bener kafe. Selanjutnya Mas Duren, iya sudah keren, bukan ya Mas Duren. Silakan memanggil buahnya biar teman-teman menunjukkan siapa yang memiliki buah itu. Pir. Oke, selanjutnya Mas Pir. Kelengkeng. Kamu lupa dengan dirimu sendiri. Oh, dia lupa, iya. Next, Mas Kelengkeng. Leci. Semuanya ya. Harapannya dengan permainan kecil ini kalian sudah mengingat nama beserta buah kesukaan temannya. Next kita akan melakukan permainan dengan mungkin hewan kesukaan kah atau yang lainnya. Oke? Oke. Oke. Nah, sebenarnya kita pagi hari ini mau ngapain sih? Sebenarnya pagi hari ini kita berkumpul di sini, kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa bedanya sama bimbingan klasik kalian di kelas? Nah, ini khusus saya tujukan kepada mas-mas cakep dan ganteng di kelas 8C ini. Harapannya dengan materi tentang dampak PMO, you know PMO kan ya? Oke. Dengan materi tentang dampak PMO ini kalian satu bisa menghindari perilaku PMO itu sendiri kalau sudah tahu dampaknya. Itu harapannya. Cuman harapan tersiratnya selain kalian mampu menghindari perilaku PMO itu, harapan Bundalah simple. Nanti kalau teman-teman kalian menanyakan hal itu misalkan tentang masturbasi dan yang lainnya, kalian berdelapan ini bisa menjelaskan, bisa mengedukasi temannya biar tidak melakukan yang namanya PMO. Oke? Sanggup nggak kira-kira teman-teman? Ya, insya Allah. Oke, siap, sanggup. Nah, selanjutnya ini nanti kan Bunahla memanggil kalian dari pagi ya.
sudah saya izinkan ke guru kelasnya dan wali kelas. Cuman karena keterbatasan waktu, nanti kita akan berbincang dan berdiskusi kurang lebih selama 40 menit. Dengan harapan selama 40 menit nanti kalian akan mendapatkan sesuatu yang baru nih tentang dampak bahaya PMO. Dan nantinya kalian bisa yang namanya, oh aku nggak harus PMO nih, gimana caranya masturbasi tanpa harus PMO, nah dan yang lain-lainnya. Itu harapan kita. Oke? Setuju? Oke. Nah, cuman kalau satu ngomong-ngomong semuanya kan nanti kemeruak kayak ayam ya. Nah, klik kayak ayam. Jadi nanti ketika ada yang mau ngomong, temen yang lainnya harus mendengarkan. Kalau ada temen yang ngomong, kita tidak boleh menyela atau memotong. Nah, kalau satu lagi, kalau ada yang mau ngomong, boleh angkat tangan atau pakai kode sama temannya. Gue, misalkan seperti itu. Gue, gitu ya. Bisa. Nah, jadi saya harap teman-teman semuanya ini aktif. Apapun itu tidak ada yang benar dan yang salah. Nanti akan Bunda beri penguatan di belakang. Cuman ketika diskusi, saya harap teman-teman di sini semuanya itu bisa mengutarakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, itu silakan disampaikan ke teman yang lainnya. Jadi teman yang lainnya nanti bisa memberikan masukan juga. Oke? Setuju? Oke. Nah, kemarin itu Bunda Hala, saya ingat Bunda Hala sudah memberikan handout ya. Sudah dibaca apa belum, Nak? Sudah. Tentang hal simple sebenarnya, apa itu PMO dan yang lainnya, ya. Cuman gini, hari ini Bunda Hala nggak akan diskusi apa itu PMO. Oh, itu sudah di luar akal pikiran kalian dan kalian saya rasa sudah paham, benar nggak? Ya. Berarti hari ini kita akan diskusi karena sudah saya beri materi tentang handout PMO itu, berarti hari ini kita akan diskusi tentang hal tersebut. Siap? Oke. Nah, di sini nanti Bu Nahla ketika diskusi tugasnya beralih. Kalau tadi di awal-awal Bu Nahla sebagai pemimpin kelompok, kalau sekarang nanti Bu Nahla akan jadi moderator. Ya, di sini jawaban kalian tidak benar, tidak salah atau yang lainnya enggak. Cuman saya harap semuanya nanti bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Bisa? Saya mulai ya. Ya. Oke. Siap? Oke. Nih, Bu Nahla ada satu pertanyaan. Nanti silahkan yang setuju atau mengutarakan pendapatnya dipersilahkan ya. Yang pertama, kalian sudah paham nih. Setujukah kalian dengan pendapat bahwa PMO itu berbahaya? Silahkan. Radit. Setuju kalau misalnya PMO itu pemicunya pornografi. Tapi kalau misalnya kayak mimpi basah gitu nggak berbahaya. Tidak berbahaya. Oke. Ada yang lain teman-teman? Mau menambahkan kalimatnya Mas Radit? Setuju? Setuju. Oke. Next. Saya lanjutkan kalian dengan pendapat PMO itu dapat menyebabkan muka kusam. Tidak setuju. Ayo Mas, silakan. Oke. Tidak setuju karena ya apa hubungannya gitu Bu? Muka buat dari situ ke muka kadang-kadang jauh itu Bu. Ya masa bisa gitu Bu, palingan cuma mitos-mitos doang itu Bu. Pendapat orang lain. Apalagi kalau akan suka pakai skincare pasti ya gak bakalan lah kelihatan gitu Bu. Jadi Mas Atang setuju apa enggak tentang pendapat itu? PMO menyebabkan muka kusam. Tidak setuju. Dengan alasan semua orang bisa pakai skincare. Bisa, kalau itu bisa tetap pakai skincare juga lah. Oh gitu. Ada pendapat yang lain teman-teman? Ya. Oke, silakan Mas Satya. Kalau pakai skincare sih mungkin kalau muka kusam enggak. Dari wajahnya itu terkadang itu kelihatan lebih berkerut gitu loh. Kelihatan lebih tua gitu. Banyak kerutan gitu ah. Iya. Kayak nenek-nenek kakak-kakak Iya, gitu. iya. Oke. Terus Walaupun pakai skincare tuh walaupun sedikit pasti kelihatan, masih kelihatan. biasanya Mas Satya ini melihatnya kalau hal tersebut nampak di wajah teman misalkan nih ya, Iya. melihatnya dari apanya, matanya kah atau Banyak kan antara dari pipi sama daerah bawah sini. cekung gitu Iya, lah. cekungannya. Oke, berarti cekungan yang sebelah sini ya. Iya. Mari kita lihat, periksa sendiri-sendiri. Kenapa semuanya ketawa? Ya saya harap nggak ada yang cekung banget ya.
Oke, itu tadi pendapatnya Mas Atar sama Mas Satya Zikra tentang apakah PMO itu menyebabkan muka kusam, menyebabkan muka kusam namanya. Yang ketiga, setujukah kalian dengan pendapat bahwa PMO itu dapat menyebabkan muka berjerawat? Yuk, silahkan. Nah ini dulu kalian. Oke. Tidak setuju karena bisa aja tergantung sama kayak contohnya orang tuanya itu. Gennya. Terus ada lagi? Ya. Udah. Oke. Ada yang mau menanggapi? Oke. Mas Faik dulu. Mas Faik dulu. Sabar. Habis ini Mas Atar. Next Mas Faik dulu. Ya, saya ingin menambahkan, mungkin kalau jerawat karena PMO itu enggak ya, bisa aja karena kayak tadi katanya Akmal, keturunan dari gen, dari orang tuanya. Sama kalau menurut saya bisa jadi karena kulitnya itu sensitif gitu. Ya kalau kena kotor dikit langsung timbul jerawat. Oke, nice. Ayo Mas Atar. Kayak siapa? Kayak Abi. Oh, kayak Faik. Kalau masalah jerawat itu sudah dari gaya hidup Bu. Kalau misalnya gayanya kotor itu pasti bakal banyak jerawat yang misalnya nggak tahu bersihin kasur dia apa gitu Bu. Nanti biasanya bakal tumbuh jerawat. Sama biasanya dari rambut gitu Bu. Kalau banyak pajak banyak apa gitu Bu. Nah nanti jerawatnya dari sana. Oke. Selanjutnya nih, masturbasi ini pernyataan. Kalian setuju apa enggak? Masturbasi dan orgasme itu aman untuk dilakukan. Yuk, silakan. Mas Akmal. Sebenarnya aman aja dulu karena kan nggak ada HP. Oh, nggak ada P-nya atau pornografinya. Oke. Tapi kalau keseringan bagaimana? Masturbasi. Ya, Oke. Mas Satya, habis Ya. ini Mas Abi ya. Kalau keseringan itu ya nggak mungkin kalau bukan karena pornografi. Oh gitu. Kan soalnya kan selain dari pornografi kan dari mimpi basah. Nah karena mimpi basah kan pas tidur, sama kan kita ada di bawah sadar, kan nggak tahu. Nah, kalau karena pornografi sampai keseringan itu dampaknya udah ada lagi Bu. Oh gitu. Oke. Remaja zaman now berarti kalian pasti mengenal dan pernah melakukan masturbasi. Yes or no? Yuk, siapa yang mau ngomong duluan? Oke, Satya, silakan. Iya. Kalau melakukan itu pernah. Kalau saya pribadi melakukan karena P itu nggak pernah. Nggak pernah. Tapi semua orang yang udah yang mengalami pubertas pasti sudah mengalami dari mimpi basah itu. Sama aja kan sel laki-lakinya sudah keluar. Kan mimpi basah. Mimpi basah. Iya. Kalau melakukan nggak semua. Oh, nggak semua. Pernah melakukan. Ini saya nggak pernah melakukan. Oh, nggak pernah melakukan masturbasi. Tapi menurutnya Mas Satya, di anak-anak zaman sekarang ya teman-teman lihat diri sendiri kan. Itu anak remaja zaman now itu pernah nggak sih menurut Mas Satya itu kalau melakukan masturbasi misalkan? Selain Mas Satya. Ya, kalau menurut saya sih mungkin pernah ya Bu ya. Apalagi kan terutama kan dari HP Bu. Nah sekarang bahkan banyak anak-anak yang bawah umur itu udah tahu yang kayak gitu-gituan. Maksudnya bawah umur itu anak SD gitu? Iya, bisa jadi anak SD. Setuju teman-teman? Setuju. Berarti anak zaman now laki-laki itu menurut kalian minimal 1 kali lah pernah yang namanya masturbasi, benar? Iya. Yang lain? Setuju? Apa ya? Gimana Tak? Setuju. Setuju. Mau mengungkapkan pendapatnya Mas Atta? Nama apa? Tidak tahu. Oh iya Mas Haidar. Silakan Mas Haidar. Ya emang saya setuju sih. Ya, minimal pernah habis. Soalnya kan Benar. karena kan itu biasanya paling sering itu diajakan teman, kalau diajakan teman melihat fotografi dan akhirnya Melakukan ya, masturbasi. Ya. Masturbasi. Kenapa tuh? ya, Oke, ini Mas Atar. Ya pasti kalau kalau misalnya pas corona dia itu kelas 4, 5, 6 gitu Bu, pasti pernah. Soalnya kan apalagi zaman gitu kan kita sering buka Google gitu kan Bu, pasti sering lewat iklan yang gak jelas gitu Bu, iklan lama jelas. Entah kita dapet atau gimana, kita pasti mencet gitu Bu, agak penasaran sering lewat iklan Bu. Oke. Ya seperti itu.
ada orang mengatakan, ini tolong nanti silakan berdebat antara satu dan yang lainnya, mendiskusikan. Kalau kita kecanduan PMO bisa membuat otak kita mengecil. Kalian setuju nggak? Oke, Mas Atar, habis itu Mas Abista Tak setuju Bu. Mas Pai. Tak setuju Bu. Itu kayak itu mitos Bu. Ada contoh mitos yang dulu sama seperti itu yang contohnya main HP yang bisa bikin otak kecil. Iya. Kata enggak. Nah sekarang aku mitos kayak gitu pastinya juga bakalan juga enggak Bu. Nah juga gak ngaruh Bu ya kali Bu. Cuma nonton doang gitu Bu, otak kecil Bu. Dari mana logikanya? Ya. Berarti menurut Mas Atar itu adalah mitos doang. Mitos Bu. Ada yang mau menambahkan Mas Arlen? Silakan. Mungkin bukan dari otaknya yang kecil ya Bu, tapi volume otaknya itu juga ingatannya gitu. Ingatannya Ya. yang Mungkin yang menurun jadi pelupa gitu. Oke, berarti bukan volume otaknya mengkerut mengecil tapi daya ingatnya Iya, daya seperti ingatnya. itu. Jadi kayak susah fokus juga. Ya misal habis ditulis di papan terus dihapus sudah lupa gitu. Selang berapa menit itu? Iya. Oke, berarti short term memorinya hilang lah ya. Iya. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, Mas Haidar. Kalau saya agak ya agak setuju sih Bu. Soalnya saya dulu pernah tanya ke teman saya ke pondok, Mm-mm. itu emang ada nggak sih pengaruh dari PMO ke otak? Itu katanya kan kalau kita PMO kan akan menimbulkan rasa depan jadi Mm-mm. jadi otak itu mengeluarkan apa dopamin. Dopamin. Iya. Ya kan kalau misalnya kita ya orangnya ketawa kan juga mengeluarkan dopamin. Iya. Tapi kalau keseringan Mm-mm. kan nanti berlebihan Mm-mm. membuat otak kita boring. Oh gitu. Itu versinya dari temannya Mas Iya. Haidar di pondok dulu. Iya. Oke, nice. Ini masuk akal juga ya, dopamin itu kan membuat kita rasanya mulai senang. Nah, itu termasuk kita lihat pornografi itu dopamin kita juga meningkat gitu loh ya. Oke, nanti kita simpulkan bareng-bareng tentang hasil diskusi ini. Berarti kecanduan PMO membuat otak kita kecil itu kira-kira kalian setuju nggak? Enggak. Mas Haidar berarti setuju ya? Dulu nih ada pertanyaan. Nih. Setujukah kalian dengan pendapat bahwa PMO itu dapat menyebabkan badan kurus? Oke, 1, 2, 3. Silahkan Mas Radit. Kalau badan kurus sih enggak ya Bu. Cuman kalau misalnya kita kecanduan gitu, kita kan lama-lama di kamar terus Bu. Iya. Sendiri. Ah. Nah buat tonton itu kan Bu. Iya. Gitu. Nah, jadi kita malas makan gitu ya. Oh, Jadi kita kamar terus dulu lama-lama. Jadi jarang makan. Itu mungkin juga pun kalau enggak kurang gizi. malah kekurangan gizi ya atau sakit ya? Oke, nice. Silahkan selanjutnya kalau Saya setuju sama yang dikatakan Radit. Mm-mm. Kan karena kan kalau habis masturbasi itu kan badan kan jadi ada lemes gitu Bu. Nah bikin ngantuk. Nah kalau misalnya keseringan nanti si anak yang melakukan ini kelihatan badannya kayak ketok lemes gitu loh Bu. Oh, nulai. Iya. Maksudnya itu Iya karena kan hormonnya kan berkurang. Iya, betul. Oh, seperti itu. Oke, ada lagi? Ya Apa? biasanya kalau orang habis ngelakuin kayak gitu Bu, itu orangnya langsung efek males sampai berapa bisa sampai berapa hari malesnya itu Bu. Jadi Males mungkin ngapain? malas ngapa-ngapain itu Bu, kayak kalau udah langsung itu Bu kayak pengen langsung terus gitu Bu, nggak mau bangun. Ya buat kita kan nggak mau makan gitu Bu. Tapi kalau orangnya tapi kalau kan nggak terpengaruh gitu Bu, biasanya ada juga Bu yang ngelakuin itu kan masih semangat aja, ya, palingan nggak ngaruh. Sama kalau badan kurus itu biasanya juga pengaruh keseringan minum obat biasanya. Obat apa ini? Ngobat. Kayak misalnya orang sering sakit gitu Bu, Oke. terus kebanyakan minum obat, Ah. jadinya ya bisa bikin badan kita kurus. Kayak kita makannya banyak tapi nggak bikin gendut. Oh gitu. Oke, berarti dengan pernyataan ini PMO dapat menyebabkan badan kurus, kalian setuju nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Bukan kurus tapi kurang gizi Iya. manusia. Oke, berarti membuat badan tidak sehat. Iya. Oke, lebih cenderung ke tidak sehatnya, bukan ke kurusnya. Kan ini ada video ya. Ada sedikit video, ya itu silakan diklik Windows. Saya volumenya saya besarkan. Nah, di cuplikan video ini mengatakan, bisa dibacakan Mas Abiu?
Stop PMO ini dampaknya wajah menjadi kusam, jerawat mudah timbul, tidak percaya diri, muka kelihatan tua, mudah capek, pelupa dan ngomong terbata-bata, otak rusak dan sulit berkonsentrasi. Nah ini, coba menurut kalian orang yang sudah sering atau yang sudah melakukan PMO ini, apakah menurut kalian percaya dirinya naik atau bahkan nambah turun? Kira-kira? Yang mau mengumumkan pendapatnya? Oke, Mas Haidar. Kalau menurut saya tergantung ke pribadi orangnya masing-masing ya Bu ya. Kalau misalnya emang orangnya kayak introvert itu ya jelas kalau udah turun percaya dirinya. Tapi kalau misalnya orangnya extrovert itu kan bisa aja tambah percaya ya kayak normal aja itu loh Bu. Satya mau mengumumkan pendapatnya? Atau Mas? Iya sih, saya setuju sama Mbaknya Haidar. Kalau PMO itu enggak percaya dirinya turun atau naik itu enggak. Saya rasa tetap tergantung anaknya. Kalau anak percaya anaknya ini pedean, ya udah tetap aja. Tetap aja ya, berarti nggak ngaruh ya sebenarnya. Next, Iya. dibacakan Mas Afi. Muka kelihatan tua. Nah ini, muka kelihatan tua. Kira-kira setuju nggak? Enggak. Akmal, kenapa kau nggak setuju? Habis itu Mas Adit ya. Biasanya sih kalau muka itu juga tergantung dari tujuh. Oh gitu. Iya sih, benar juga sih. Kalau Mas Adit? Sama kayak Mal berarti kurang setuju dengan pernyataan kalau PMO itu menyebabkan muka terlihat tua. Oke, benar? Oke, silakan. Nah ini selanjutnya, Mas Safi. Mudah capek, lupa dan ngomong terbata-bata. Nah ini yang paling belakang ya yang kita bahas. Kalau capek, lupa tadi kan sudah bahas. Yang kita bahas di sini, kalau kita sering melakukan PMO, apakah benar kita itu ngomongnya jadi terbata-bata? Ayo Mas Sakit. Namanya itu juga tergantung orangnya. Jangan orangnya lancar ngomong gitu, jangan percaya diri terus lancar kapabilitasnya bagus itu ya sama-sama aja tetap lancar. Tapi kalau orangnya yang memang ya cara ngomong, mana terus di situ kapabilitasnya kurang bagus, itu ya memang terbata-bata. Terbata-bata berarti nggak terlalu berpengaruh ya. Oke. Ada yang lain? Mas Haidar atau Mas Haidar, Mas Abi? Nah, sebelum lihat video ini Bundala ingat, coba deh dari kalian satu persatu kira-kira kalau kalian, mohon maaf ya, kalau kalian sudah pernah lihat pornografi dan melakukan masturbasi, gimana caranya kalian ini ketika sudah horny atau sudah bergairah atau bernafsu, gimana cara kalian menurunkan nafsu atau gairah kalian? Oke, Satya habis itu gantian ya, 1, 2, 3. Oke, 4, Kalau 5, saya semuanya. pribadi keluar loh, main keluar, Main jalan-jalan keluar kayak angin gitu. Ya, itu Oke, Mas Akmal. Kalau saya sih biasanya lebih ke olahraga Apa? Futsal. Sepeda. Melakukan aktivitas fisik. Oke, ada lagi Mas Abi. Habis itu Mas Haidar ya. Kalau saya langsung biasanya kalau gitu kan saya pernah gitu nonton. Terus langsung saya taruh HP-nya, saya main basket, kalau enggak tetap main HP, cuma saya ngajak temen gitu buat main Mobile Legends atau game lain gitu. Berarti mengalihkan. Ya. Oke, nice. Mas Haidar. Kalau saya langsung turun terus ngobrol ya kalau sama adik sama ortu lah ya tinggal lebih kenal lagi. Berarti juga mengalihkan, tapi dengan cara mengobrol ya. Oke. Nah teman-teman, ini kan memang waktunya kita nggak bisa panjang dan nggak bisa banyak. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cuman Bundala mau tanya ke kalian nih, apa sih yang kalian dapat dari diskusi kita pada pagi hari ini? Silahkan. Oh Rajit, oke silakan Mas Rajit. Jadi kita hari ini tuh belajar gambar-gambar PMO. Terus yang mitos yang mana, yang asli yang mana. Oh iya, nice. Terus? Terus habis itu cara mencegahnya gimana. Oh Haidar, ya Mas Haidar, maaf. Menurut saya yang paling menonjol dulu kebiasaan teman-teman yang lain dalam melakukan PMO dan bagaimana awal Iya. Setelah ini sebenarnya mau tanya lagi yang lainnya, kalian bisa terakhir, pertanyaan terakhir.
gimana kesan kalian ketika melaksanakan kegiatan bimbingan yang hanya berdelapan dan yang kita bahas adalah dampak PMO? Kesannya seperti apa? Satya? Misalnya dampaknya itu banyak. Bahkan dalam kamu kan dulu kan PMO ini kan termasuk berbuat zina itu ya, berbuat maksiat, kan masih ada dosanya. Ya perbuatan pasti ada balasannya, ada dampak berdasarkan fisik juga, untuk mental juga ada, terus cara mencegah, yang pasti untuk saya sendiri stop kayak gitu. Stop ya. Berarti sebenarnya ada yang lain? Bentar, Mas Faik kesannya apa ngikutin kegiatan hari ini? Sama kayak tadi ya. Menyenangkan apa tidak? Sudahlah, minta tolong kalian untuk misi apa sih yang kalian dapat, hasil kalian dari kegiatan pada pagi hari ini. Silakan ditulis namanya sama kelasnya. Pada dasarnya PMO benar yang dikatakan Radit itu yang berbahaya itu P-nya Bu, pornografinya. Iya, kalau masturbasi dan orgasme saya rasa anak-anak atau kalian yang sudah balik ini sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Ya, masturbasi oke, tapi tidak berlebihan dan pemicunya jangan pornografi. Ya, karena seperti yang dikatakan Haidar tadi, pornografi itu menimbulkan suatu kesenangan yang memicu dopamin atau hormon itu timbul. Nah, dopamin ini kalau berlebihan juga tidak baik. Seperti itu ya. Next pertemuan kita akan kita agendakan lagi kalau kalian membutuhkan materi tentang hal yang serupa seperti itu, atau ternyata mau dibilang mindali ada teman kalian yang kalian lihat ini kayaknya teman saya sudah kecanduan nih. Nah, mari kita berdiskusi lagi di next event seperti itu ya. Nah, karena ini waktunya sudah melebihi dari target kita ya, Bunda Nahla sudah lebih 4 menit sebenarnya. Sebelum kita akhiri, Bunda Nahla pengen sekali salah satu dari kalian ditutup dengan doa dan mengucapkan alhamdulillah. Silakan siapa yang memimpin doa? Wakil. Siapa wakilnya? Oke, Mas Satya, silakan. Saya bicara Sebelum kita akhiri kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dapat menjaga pembelajaran bagi kita semua. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Satya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi ya dan ngobrol santai pada pagi hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Saya harap pertemuan kita pada hari ini bisa membuahkan atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita semua, amin. Ya, nice, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.